Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Radian Wijaya. Saya dari kelas TIK dengan NIM 23051204390. Pada hari ini saya akan menjelaskan jenis-jenis memori komputer. Mari kita lanjut ke selanjutnya. Baik, apa sih memori komputer? Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer dan perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dalam bahasa Inggris, sinonim kuno memori adalah store. Memori komputer beroperasi dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih lambat, namun memberikan kapasitas lebih besar. Jika diperlukan, isi memori komputer bisa ditransfer ke penyimpanan. Cara yang umum digunakan adalah melalui teknik manajemen memori yang dinamakan memori virtual. Selanjutnya, memori modern diimplementasikan sebagai memori semikonduktor karena memori disimpan di dalam sel memori yang dibangun dari transistor MOS dan komponen lain dalam sebuah sirkuit terpadu. Ada dua jenis memori semikonduktor, yaitu volatil dan non-volatil. Contoh non-volatil adalah memori flash dan memori ROM, PROM, EEPROM, dan EEPROM. Contohnya, memori volatil adalah memori akses acak dinamis DRAM yang digunakan untuk penyimpanan utama, dan memori akses acak statik atau SRAM yang digunakan sebagai cache CPU. Sebagian besar memori semikonduktor dibagi menjadi sel memori, masing-masing penyimpanan 1 bit, 0 atau 1 bit. Organisasi memori flash termasuk sel yang mengandung 1 bit atau sel multilevel yang menyimpan beberapa bit per sel. Sel memori dikelompokkan menjadi kata-kata dengan panjang kata tetap, misal 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 bit. Setiap kata dapat diakses dengan alamat biner n bit sehingga memungkinkan untuk menyimpan 2N dalam memori. Pada awal 1940-an, teknologi memori hanya memiliki kapasitas beberapa bit. Komputer digital elektronik yang diprogram ENIAC menggunakan ribuan tabung vakum. Bisa melakukan kalkulasi sederhana dengan 20 angka dari 10 digit desimal yang disimpan dalam tabung vakum. Kemajuan memori komputer berikutnya adalah memori akustik garis tunda yang dikembangkan oleh J. Presper Eckert pada 1940-an. Melalui tabung kaca yang diisi dengan merkuri dan ditutup dengan kristal kuarsa pada setiap ujungnya. Garis tunda bisa menyimpan informasi bit dalam bentuk gelombang suara yang menyebar melalui merkuri dengan kristal kuarsa sebagai transducer untuk membaca dan menulis bit. Kapasitas memori garis tunda hanya sampai beberapa ribu bit. Pada 1946, dua alternatif garis tunda, tabung William dan tabung Selectron muncul. Kemudian kedua-duanya menggunakan sinar elektron pada tabung kaca sebagai sarana penyimpanan, membuat tabung sinar katode. Fred William menciptakan tabung William, memori akses acak pertama. Kapasitas tabung William lebih besar daripada tabung Selectron karena Selectron hanya dapat menyimpan sampai 25 bit. Tabung William bisa menyimpan ribuan bit dan lebih murah. Namun, tabung William lebih sensitif terhadap gangguan lingkungan. Memori volatil mulai dicari pada akhir 1940-an. Memori inti magnetik memungkinkan pengingatan kembali memori setelah memutuskan listrik. Memori ini dikembangkan oleh Frederick W. Wien dan N. Wang
pada 1940-an dan diperbaiki oleh J. Forrester dan Jane A. Richman pada awal 1950-an dan dikomersikan oleh penggunaannya dalam komputer Whirlwind pada 1953. Memori inti magnetik menjadi jenis dominan memori sampai pengembangan memori semikonduktor MOS pada 1960. Memori semikonduktor pertama diimplementasikan sebagai sirkuit flip-flop pada awal 1960-an menggunakan transistor bipolar. Memori semikonduktor yang dibuat dalam perangkat distrik pertama dikirim oleh Texas Instruments kepada Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1961. Pada tahun yang sama, konsep memori solid state pada chip sirkuit terpadu atau IC diusulkan oleh insinyur aplikasi Bob Normal pada Fairchild Semiconductor. Chip memori semikonduktor bipolar pertama adalah SP95, dirilis oleh IBM pada 1965. Walaupun memori semikonduktor lebih cepat daripada memori inti magnetik, memori semikonduktor juga lebih besar dan lebih mahal dan tidak menggantikan memori inti magnetik sampai 1960-an. Selanjutnya memori MOS. Penemuan MOS FET atau transistor efek medan semikonduktor logam oksida, bahasa Inggrisnya Metal Oxidized Semiconductor Field Effect Transistor atau transistor MOS, oleh Muhammad M. Atala dan Dawen Kang pada Bell Labs pada 1959, memungkinkan penggunaan umum transistor semikonduktor logam oksida sebagai elemen penyimpan memori. Memori MOS dikembangkan oleh John Smith pada Fairchild Semiconductor pada 1964. Selain lebih cepat, memori semikonduktor lebih murah dan lebih hemat energi dibandingkan dengan memori inti magnetik pada 1965. Yewood dan Hardball dari Royal Radar Establishment mengusulkan untuk menyimpan digital menggunakan sel memori CMOS bersama dengan perangkat listrik MOSFET yang digunakan untuk satu daya, pengalihan kopling silang, saklar, dan penyimpanan garis tunda. Pengembangan teknologi sirkuit terpadu MOS gerbang silikon MOS IC oleh Federico Fegin di Fairchild pada 1968 memungkinkan produksi chip memori MOS. Memori NMOS dikomersilkan oleh IBM pada awal 1970-an. Memori MOS menggantikan memori inti magnetik sebagai teknologi memori dominan pada tahun 1970-an. Dua jenis utama memori acak atau RAM adalah memori akses acak statis SRAM dan memori akses acak dinamis DRAM. SRAM bipolar dikembangkan oleh Robert Norman dari Fairchild Semiconductor pada 1963 yang dilanjutkan dengan pengembangan MOS SRAM oleh John Smith pada Fairchild pada 1964. SRAM menjadi alternatif memori inti magnetik tetapi memerlukan 6 transistor MOS untuk setiap bit data. Penggunaan komersial SRAM dimulai sejak 1965 ketika IBM merilis chip SRAM SP95 untuk sistem 360 model 95. Toshiba merilis sel memori DRAM bipolar untuk kalkulator elektronik Toshiba TOSCAL BC1411 pada 1965. Walaupun lebih cepat daripada memori inti magnetik, DRAM bipolar tidak bisa bersaing karena lebih mahal. Teknologi MOS adalah basis untuk DRAM modern pada 1966. Dr. Robert H. Dennard di IBM Thomas J. Watson Research Center sedang meneliti memori MOS. Ketika memeriksa karakteristik teknologi MOS, dia menemukan bahwa teknologi MOS bisa digunakan untuk membuat kapasitor dan bahwa menyimpan muatan dan non-muatan pada kapasitor MOS bisa mewakili bit 1 dan 0. Sedangkan transistor MOS bisa mengatur penulisan muatan ke kapasitor.
Ini berujung ke pengembangan sel memori DRAM transistor tunggal pada 1967. Bernard mengajukan paten atas IBM untuk sel memori DRAM transistor tunggal yang berdasarkan teknologi MOS. Ini berujung kepada chip sirkuit terpadu DRAM komersial pertama Intel 1103 pada 1970. Chip memori akses acak dinamis sinkronasi SDRAM pertama Samsung KM48SL 2000 dirilis tahun 1992. Kata memori sering juga digunakan untuk memori non-volatil atau flash. Untuk lebih spesifik, memori flash berasal dari memori hanya baca ROM. Memori hanya baca bisa diprogram PROM dikembangkan oleh Wen Qingzhou pada 1956 ketika bekerja pada divisi ARMA dari korporasi Amerika Serikat Bosch ARMA pada 1967. Dawon Hang dan Simon Zhe dari Bell Labs mengusulkan bahwa gerbang mengambang perangkat semikonduktor MOS bisa digunakan untuk sel memori hanya baca bisa diprogram, yaitu ROM, dan memicu Dov Rohman dari Intel untuk mengembangkan EEPROM yang bisa dihapus pada 1971. EEPROM yang bisa dihapus dengan listrik dikembangkan oleh Yasuo Tarui, Yutaka Hayashi, dan Kyoko Naga pada laboratorium elektronika pada 1972. Memori flash dikembangkan oleh Fujio Masuoka pada Toshiba pada awal 1980-an. Masuoka dan teman-temannya mempresentasikan penemuan flash NOR pada 1984 dan kemudian flash NAND pada 1987. Toshiba mulai menjual memori flash NAND pada 1987. Pengembangan teknologi dan skala ekonomi memungkinkan komputer Very Large Memory atau VLM, memori yang sangat besar. Memori volatil adalah memori komputer yang membutuhkan daya untuk menjaga informasi yang disimpan. Sebagai besar memori semikonduktor, volatil adalah RAM statis RAM. Itu dipanggil SRAM atau RAM dinamis atau DRAM. SRAM menjaga isinya selama listrik dihubungkan dan lebih mudah untuk interfacing. Tetapi memerlukan 6 transistor per bit. RAM dinamis lebih kompleks untuk interfacing dan kontrol, membutuhkan siklus penyegaran berkala untuk menjaga isinya. Namun hanya memerlukan 1 transistor dan kapasitor per bit, memungkinkan kapasitas yang lebih banyak dan harga per bit yang jauh lebih rendah dari SRAM. Tidak bermanfaat untuk memori sistem desktop di mana DRAM dominan. Namun SRAM digunakan untuk memori cache. SRAM umum digunakan dalam sistem tertanam kecil atau embedded system yang memungkinkan hanya memerlukan puluhan kilobyte atau kurang dari itu. Teknologi memori volatil yang mencoba bersaing atau mengganti SRAM dan DRAM antara lain ZRAM dan ERAM. Selanjutnya, memori non-volatil. Memori non-volatil adalah memori komputer yang bisa menjaga informasi disimpan walau tidak dialiri listrik. Contoh memori non-volatil antara lain memori hanya bisa dilihat, yaitu ROM, memori flash, sebagian besar penyimpanan magnetik seperti hard disk drive, floppy disk, dan pita magnetik, cakram optis, dan penyimpanan komputer awal seperti pita kertas dan punch card. Teknologi non-volatil yang akan datang antara lain VRAM, CBRAM, PRAM, STT-RAM, Sonos, RRAM, memori balapan, NRAM, 3D X-Point, dan memori millipede. Memori semi-volatil kategori ketiga adalah memori semi-volatil. Kata ini digunakan untuk mendistribusikan memori yang mempunyai durasi non-volatil yang terbatas setelah listrik diputus, tapi kemudian data hilang. Tujuan umum memori semi-volatil adalah memberikan kinerja tinggi, daya tahan tinggi, dan lain-lain yang terkait memori volatil sambil memberikan beberapa manfaat memori non-volatil sebenarnya. Misalnya beberapa memori non-volatil bisa sel haus lebih volatil namun masih bisa bekerja. Lokasi data yang sering ditulis bisa diarahkan untuk menggunakan sirkuit haus. Selama lokasi diperbarui dalam
diperbarui dalam waktu retensi yang diketahui data masih sah. Jika waktu retensi dalam tanda kutip kadaluarsa tanpa pembaruan, nilai disalin ke sirkuit dengan retensi yang lebih lama. Menulis ke area aus terlebih dahulu memungkinkan kecepatan penulisan tinggi dan menghindari pengausan sirkuit tidak aus. Selanjutnya, komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tiup vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Batu kuarsa menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada 1958. IC dikombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon yang terbuat dari pasir kuarsa. Pada ilmuwan kemudian memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasil komputer semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk berjalan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan program utama yang memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Komputer generasi keempat setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Ultra Large Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan, berkemampuan memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berkurang setengah keping uang logam, mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer. Chip Intel 4004 yang dibuat 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer, Central Processing Unit, memori, dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang secara spesifik. Kini sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Tidak lama kemudian, setiap paranti rumah tangga seperti microwave, oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection (EFI) dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan dengan demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominan perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah pada pertengahan 1970-an. Perangkat komputer menawarkan produk-produk mereka yang ke masyarakat umum. Komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket peranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Paranti lunak yang paling populer pada saat itu program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Lalu komputer generasi kelima mendefinisikan komputer generasi 5 cukup sulit karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 1000 dari karya novel Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. Hal ini menampilkan fungsi yang diinginkan oleh komputer generasi 5 dengan kecerdasan buatan AI atau Artificial Intelligence. Hal dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia menggunakan masukan visual dan belajar dari pengalaman sendiri. Walaupun dengan realisasi HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, banyak fungsi-fungsi yang dimiliki sudah terwujud. Beberapa komputer menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa asing juga menjadi mungkin. Fasilitas ini nampak sederhana, namun fasilitas tersebut menjadi jauh lebih rumit dari yang diduga ketika programmer menyadari
pengertian manusia sangat beruntung pada konteks dan pengertian ketimbang sekedar menerjemahkan kata secara langsung. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi yang semakin memungkinkan pembuatan komputer ke generasi kelima. Dua kemajuan rekayasa terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Newman. Model non-Newman akan menggantikan sistem yang mampu mengkoordinasi banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran listrik tanpa ada hambatan pun yang nanti dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dalam sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT Institute for New Computer Technology juga dibentuk untuk merealisasikannya. Banyak kabar yang menyatakan bahwa program ini telah gagal, namun banyak beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerisasi di dunia. Sistem operasi. Biasa istilah sistem operasi sering ditujukan kepada semua perangkat lunak yang termasuk dalam satu paket dengan sistem komputer. Sebelum aplikasi-aplikasi perangkat lunak terjual, sistem komputer adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan perangkat lunak aplikasi seperti program-program pengolah data, pengolah kata, dan peramban web. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat memori dinyalakan booting, sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software lain. Layanan inti tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, penjadwalan tugas, schedule task, dan antarmuka user GUI atau CLI, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas inti dan umum dinamakan kernel suatu sistem operasi. Kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antar lapisan hardware dengan lapisan software. Sistem operasi melakukan tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi yang berbeda dapat menjalankan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem berkas. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi mengatur schedule yang tepat, sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapat gangguan yang cukup untuk proses CPU, serta tidak mengganggu. Dalam banyak kasus, sistem operasi menyediakan suatu pustaka dari fungsi-fungsi standar di mana aplikasi lain dapat memanggil fungsi tersebut, sehingga dalam setiap pembuatan program baru tidak perlu membuat fungsi-fungsi tersebut dari awal. Sistem operasi secara umum terdiri dalam beberapa bagian, yaitu mekanisme boot, yaitu meletakkan memori ke dalam memori, kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi, command interpreter atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna, pustaka yaitu menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dipanggil oleh aplikasi lain, driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Sebagian sistem operasi hanya mengizinkan satu aplikasi saja yang menjalankan pada satu waktu, misalnya DOS. Tetapi sebagian besar sistem operasi mengizinkan beberapa aplikasi berjalan secara simultan pada waktu yang bersamaan. Sistem operasi seperti ini dapat disebut sebagai multitasking operating system. Misalnya keluarga sistem operasi Linux. Beberapa sistem operasi berukuran sangat besar dan kompleks serta inputnya tergantung kepada input pengguna. Sedangkan sistem operasi lainnya sangat kecil dan dibuat dengan asumsi bekerja tanpa intervensi manusia sama sekali.
Tipe yang pertama sering digunakan adalah sebagai desktop OS, sedangkan tipe kedua adalah real-time OS. Contohnya Windows, Linux, FreeBSD, Solaris, Palm, Symbian, dan lain sebagainya. Sistem komputer operasi utama yang digunakan komputer termasuk PC, komputer personal, menjadi 3 bagian. Sistem Microsoft Windows yang diantara lain terdiri Windows Desktop Environment versi 1 hingga 3, Windows 9, Windows 95, 98, dan Windows Me, dan Windows NT, Windows NT 3 kali, Windows NT 4, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server, Windows 2008, Windows 7 yang dirilis pada tahun 2009, Windows 8 yang dirilis pada tahun 2018 Oktober, Windows 10 dirilis pada 2015 tahun Juli 2015, dan yang terakhir adalah Windows 11 yang dirilis Oktober 2021 lalu. Sistem Unix menggunakan antarmuka sistem operasi POSIX seperti SCO Unix sebagai BSD atau Berkeley Software Distribution, GNU atau Linux, ZOS berbasis kernel Linux yang dimodifikasi, Mac OS berbasis kernel BSD yang dimodifikasi dengan dikenal nama Darwin, dan GNU Hort. Sistem Mac OS adalah sistem operasi untuk komputer keluaran Apple yang biasa disebut Mac atau Macintosh. Sistem operasi yang terbaru adalah Mac OS 12.3.1 Monterey, sedangkan komputer mainframe dan superkomputer menggunakan banyak sekali sistem operasi berbeda. Umumnya merupakan turunan dari sistem operasi Unix yang dikembangkan oleh vendor IBM, AIX, HP atau UX, dan lain-lain. Sistem operasi saat ini, memori modern diimplementasikan sebagai memori semikonduktor, di mana memori disimpan di dalam sel memori yang dibangun dari transistor MOS dan komponen lain dalam sebuah sirkuit terpadu. Ada 2 jenis memori semikonduktor, yaitu volatil dan non-volatil. Contohnya memori non-volatil adalah memori flash dan memori ROM, VROM, EPROM, dan EEPROM. Contoh memori volatil adalah memori akses acak dinamis di RAM yang digunakan penyimpanan utama, dan memori akses acak statis SRAM yang digunakan cache CPU. Sebagian besar memori semikonduktor dibagi jadi sel memori, masing-masing menyimpan bit 0 sampai 1. Organisasi memori flash termasuk sel yang mengandung 1 bit, dan sel multilevel yang menyimpan beberapa bit per sel. Sel memori dikelompokkan menjadi kata-kata yang panjang, kata tetap, misalnya 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 atau 128 bit. Setiap kata dapat diakses dengan alamat biner n bit, sehingga memungkinkan untuk menyimpan 2n kata dalam memori. Sekian dari presentasi saya pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.